Meskipun Qin Yichen tidak mahir dalam parit, dia juga penerus Luban Master. Sekilas mengungkapkan kondisi merajalela ini. Hitung 100 kecabong, yang masing-masing sebanding dengan raksasa puncak, dan juga merupakan objek yang tidak bertuan. Jika ada yang bisa mengendalikan boneka ini, memikirkan hal ini, Qin Yichen terengah-engah. Hitung 100 raksasa puncak, jika bukan pembangkit tenaga listrik teratas, kekuatan ini cukup untuk menyapu ras tingkat penguasa. Untuk mengendalikan boneka ini, kamu membutuhkan banyak orang yang mahir dalam Dao of Puppet. Melihat boneka-boneka ini, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bahkan dia hanya bisa mengendalikan 2 boneka. Jumlah seperti itu, meskipun ada metode kontrol, akan menyatukan semua penyintas Luban. Saya khawatir mereka tidak dapat diaktifkan. Lagi pula, untuk mengaktifkan level boneka ini, tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga basis kultivasi kekuatan roh yang baik. Saat kita kembali, kita harus pergi ke GSU dan Lu. Qin Yichen berpikir sendiri. Setelah bencana langit dan bumi, orang-orang yang selamat dari Luban melarikan diri, dan pendekatan tukang hampir hilang. Qin Yichen tidak memanggil mereka setelah menerima Palu Master, karena mereka butuh waktu untuk istirahat. Namun, situasi Human Rache sekarang sangat sulit. Jika para penyintas Luban dapat mengendalikan boneka-boneka ini, itu akan menjadi kabar baik bagi ras manusia. Dengan cara berpikir ini, 2 orang telah melewati istana bumi beberapa ratus Guilei, dan sampai ke garis depan Guilei. Ini, di mana terdapat platform batu yang tinggi. Dan di atas platform batu, 100 ditutupi dengan debu. Kotak giok kuno. Qin Yichen dengan hati-hati melangkah maju, dan dengan lembut menggerakkan telapak tangan untuk membuka kotak giok tengah. Hai, ketika kotak batu giok dibuka, terlihat seberkas cahaya keluar darinya, dan sinar cahaya itu menyatu membentuk tirai tipis di depan kedua orang itu. Di atas tirai cahaya, ada 10.000 mil pegunungan, dan kuil-kuil megah di pegunungan berkerumun tanpa henti. Melihat pemandangan ini, mata Qin Yichen tidak bisa menahan pandangan sekilas. Dia samar-samar merasa bahwa pemandangan di atas ini adalah reruntuhan dari 10.000 keluarga kekaisaran. Dalam pemandangan tirai cahaya, ada siluet yang tak terhitung jumlahnya lewat, dan samar-samar Anda dapat melihat siluet kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, itu adalah adegan ketika 10.000 bui keluarga kekaisaran ada. Keagungan cukup untuk membuktikan 10.000 bui imperial. Kekuatan keluarga. Hong lama. Tiba-tiba, pemandangan di atas tirai cahaya berubah. Langit dan bumi hilang cahayanya. Dan di atas ketinggian itu, ruang angkasa hancur. Dan siluet yang memancarkan cahaya pemisah tak berujung perlahan-lahan muncul dari ruang yang pecah. Siluet itu, menyebarkan cahaya ke seluruh. Mata itu penuh ketidakpedulian. Dan ada tanda vertikal berwarna darah di tengah dahinya. Saat siluet ini muncul, paksaan yang mengerikan juga jatuh dari langit. Tepat di bawahnya, gunung-gunung terus runtuh, yang segera menyebabkan pemandangan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dari masing-masing puncak yang megah, ada jalur siluet yang memancarkan nafas yang kuat, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendekati siluet itu. Di puncak gunung tertinggi, 2 pembangkit tenaga listrik teratas berdiri di atasnya dengan tenang. Ketika mereka melihat siluet itu, bahkan tidak ada ekspresi perlawanan di wajah mereka. Beberapa, hanya ketakutan tak berujung. Di atas langit, siluet itu memandang ke bawah dengan acuh tak acuh, dan suara ketidakpedulian tanpa jejak emosi juga menggema antara langit dan bumi. Heavens Chosen, terbunuh di sini, dan juga bersalah. Ketika dia menderita hukuman ilahi, dia benar-benar mati. Suara acuh tak acuh itu seperti suara rumah dewa. Saat jatuh, gelombang jatuh yang menakutkan dari langit, dan seluruh dunia ditirai cahaya mulai runtuh. Di bawah fluktuasi itu, bahkan jika sekuat 10.000 bui keluarga kekaisaran, itu hanya menjadi abu. Dimanapun gelombang itu lewat, jalur siluet yang kuat terhapus, dan tidak ada makhluk hidup. Melihat pemandangan di tirai tipis, pikiran Qin Yichen juga menggigil. Pemandangan ini mungkin dialami oleh keluarga kekaisaran 10.000 tahun yang lalu 10.000 tahun yang lalu. Ada keheningan di istana bumi, dan mata 2 orang penuh keterkejutan. 10.000 bui keluarga kekaisaran, terbunuh oleh suara yang diucapkan seperti kediaman dewa. Dan semua ini karena apa yang disebut klan dunia pilihan surga telah jatuh di sini, dan perlu dimakamkan dengan 10.010.000 jiwa keluarga kekaisaran. Setelah sekian lama, tirai cahaya perlahan menghilang, dan mereka berdua kembali sadar. Cara kejam untuk memusnahkan semua makhluk secara mutlak, Qin Yichen berkata dengan suara rendah. Wajah cantik Lei Yunyu juga sedikit pucat. Yang disebut alam benar-benar sombong dan kejam. Alam macam apa itu? Ada kekuatan seperti itu. Singkatnya, semua jiwa benar-benar hilang. Wajah Qin Yichen ditutupi dengan ekspresi muram. Dengan peningkatan kekuatan, dia semakin menemukan bahwa dunia ini benar-benar terlalu luas dan memiliki terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui. Singkatnya, cara kata-kata diucapkan, ruang dihancurkan, seperti akhir dunia.
keluarga kekaisaran di masa yang kuat, bahkan tanpa sedikit perlawanan, dihancurkan. Keberadaan semacam ini bisa disebut horor. Bahkan jika itu adalah ras tingkat dewa, saya khawatir langkah ini tidak dapat dilakukan dengan mudah, bukan? Dan Qin Yichen tidak melihat bahwa ketika siluet itu muncul, tubuh binatang kecil di bahunya kaku, dan ada ekspresi dingin di sepasang pupil seperti kaca. Setelah tirai cahaya menghilang, binatang itu kembali ke penampilan normal, dan dengan malas berbaring di bahu Qin Yichen. Tampaknya adegan direkam saat 10.000 keluarga kekaisaran dihancurkan. Lei Yunyu juga menghela nafas panjang, pemandangan yang menakutkan, hanya dengan melihatnya, membuat orang merasa berat. Mungkin, juga karena pencapaian 10.000 keluarga kekaisaran di Parit sehingga mereka dapat mempertahankan pemandangan seperti itu. Lagi pula, Gui Lei bukanlah makhluk, jadi di bawah malapetaka yang menghancurkan, hanya 10.000 bui keluarga kekaisaran yang selamat. Setelah kejutan singkat, mata Qin Yichen juga beralih ke dua kotak batu giok kuno lainnya yang tertutup debu. Kedua kotak batu giok ini tidak akan pernah direkam, kan? Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, lalu dengan hati-hati membuka kotak batu giok di sebelah kiri dengan tenang. Namun, kali ini kotak batu giok dibuka, tetapi tidak menimbulkan gerakan apapun. Setelah Qin Yichen membuka kotak giok sepenuhnya, saya melihat ada cairan emas di dalam kotak giok.